Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi istisna bagian 2. Pada bagian 1 kita telah belajar mengenai pengertian dari istisna itu sendiri, kemudian macam-macam istisna seperti istisna paralel. Mungkin kalian bisa membacanya di modul yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelum kita UAS. Itu tolong dibaca lagi apabila kalian sudah lupa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, sebelum membahas lebih dalam lagi tentang akuntansi istisna, kita akan mengetahui siapa saja yang terlibat dalam transaksi istisna. Seperti itu ya. Ya, di sini kita melihat ada pembeli, kemudian ada bank, ada subkontraktor. Yang pertama, pembeli pesan kepada bank. Pesan kepada bank, pesan apa? Contoh di sini pembelinya saya, Uli Nuha. Saya pesan kepada perbankan syariah untuk dibuatkan rumah seharga 500 juta. Seharga 500 juta. Oke, kemudian aku kontrak dengan bank syariah. Kemudian bank syariah setelah kontrak dengan saya melakukan kontrak lagi kepada subkontraktor, orang yang akan membuat rumah, dengan harga berapa? 400 juta. 400 juta itu harga pokok. Seperti itu. Jadi intinya seperti ini. Saya meminta bank untuk membuatkan rumah, kemudian bank meminta orang lagi, yaitu subkontraktor, untuk menyediakan rumah yang saya pesan. Seperti itu. Contoh di sini saya membayar ke bank 500 juta, sedangkan bank membayar ke subkontraktor seharga 400 juta. Jadi bank untung berapa? Untung 100 juta. Selanjutnya di sini ada biaya perolehan istisna. Ini silahkan dibaca aja, tetapi ada yang poin penting yang harus kalian ketahui, yaitu biaya praakad. Biaya praakad itu apa toh? Istilahnya kalau di konvensional itu disebut DP. Nah, seperti itu. Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika disepakati. Namun jika akad tersebut tidak disepakati, biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Nah, rasa mumet-mumet. Contoh kasus. Pada 1 Maret 2019, biaya perakad atau DP istisna sebesar 1 juta. Jurnal yang dibuat entitas syariah atau bank syariah untuk mencatat biaya perakad tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini bank syariah melakukan kontrak dengan siapa? Subkontraktor. Seperti itu. Biaya perakadnya berapa? 1 juta atau DP-nya 1 juta. Kemudian kasnya bank itu kan berkurang sebesar 1 juta karena untuk DP tadi. Ini ketika melakukan DP. Nah, ini contoh kasus selanjutnya. Jika akadnya tersebut disepakati, jadi kontraknya itu setuju di ACC gitu, maka entitas syariah atau bank syariah akan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, ini adalah aset istisna dalam penyelesaian sebesar 1 juta, kemudian biaya perakad tangguhannya adalah 1 juta. Ini tinggal dibalik dari ini tadi, contoh kasus yang pertama. Nah, kemudian jika akad istisna tidak disepakati, wes DP tapi gagal, maka hal tersebut kan menjadi beban bank syariah. Nah, maka di akun ditulis beban lain-lain sebesar 1 juta. Biaya perakad tangguhannya juga sebesar 1 juta. Jadi ada 2 mekanisme ya teman-teman. Pertama DP dulu, kemudian di sini jika DP-nya disepakati, kontraknya disepakati, maka DP-nya menjadi aset istisna dalam penyelesaian. Kemudian jika DP atau kontraknya nggak jadi, nah ini maka uang tersebut menjadi beban. Uang tersebut akan hangus karena wis kontrak kok rasido. Itu disebut kerugiannya bank. Seperti itu.
Oke, ini ada pendapatan istisna paralel. Ini silakan dibaca seperti ini. Nah, ini yang nomor 3 yang mungkin agak sedikit rumit. Kita akan membaca soalnya. Pada tahun pertama, biaya istisna yang telah dikeluarkan adalah 200 juta dan pendapatan istisna yang diakui 300 juta. Keuntungan yang diakui adalah 100 juta. 100 juta itu dari mana toh? 300 juta dikurangi 200 juta. Rekeningnya yang akan dicatat dalam jurnal seperti ini. Pertama, harga pokok istisna 200 juta. 200 juta itu dari mana? Ini loh. Nah, karena ini biaya yang sudah dikeluarkan untuk kontrak istisna seperti itu. Kemudian aset istisna dalam penyelesaian sebesar keuntungannya yaitu berapa? 100 juta. Kemudian pendapatan istisna 300 juta itu ini. Nah, gitu ya. Jadi harus dipahami. Pendapatan secara global istisna itu sebesar berapa toh? 300 juta ini pendapatan global. Tapi di dalam pendapatan global ini ada ini loh, harga aset istisna dan keuntungan aset istisna sebesar 100 juta seperti itu. Ini pendapatan istisna itu masih pendapatan kotor ya. Seperti itu. Kemudian pembayaran istisna secara cash. Nah, contoh nilai akad istisna sebesar ini istisna ya. Nilai akad istisna sebesar 500 juta dan harga pokok istisna sebesar 400 juta. Pada saat pekerjaan selesai akan diakui, ini salah nulis, akan diakui pendapatan istisna sebesar 100 juta. 100 juta itu dari mana? Dari 500 juta dikurangi 400 juta. Kontraknya 500 juta dan harga pokoknya 400 juta. Jadi dia untung 100 juta. Ini ya untungnya. Maka pada saat entitas syariah atau bank syariah menerima aset istisna dari kontraktor, dari subkontraktor tadi, maka jurnal yang dibuat ada sebagai berikut. Nah, aset istisna 400 juta, aset istisna dalam penyelesaian sebesar 400 juta. Jadi gini, ojo bingung. Ini nilai akad, ini adalah akad bank dengan siapa? Dengan pembeli. Pembelinya siapa? Ulinuha tadi. Nah, yang 400 juta ini akadnya bank dengan subkontraktor gitu loh. Seperti itu. Di bank akad dengan subkontraktor 400 juta tapi dijual ke Ulinuha sebesar 500 juta. Jadi dia untung berapa? 100 juta gitu. Nah, pada saat bank syariah menerima aset dari kontraktor yang ini kan akad dengan kontraktor. Nah, jurnalnya dibuat seperti apa? Aset istisna 400 juta, aset istisna dalam penyelesaian gitu. Paham? Ini bank syariah menerima barang tersebut. Kemudian barangnya tersebut diserahkan kepada pembeli siapa? Ulinuha. Nah, pada saat bank syariah menyerahkan aset istisna kepada pembelinya siapa? Anggap aja Ulinuha. Maka bank syariah akan membuat jurnal sebagai berikut. Pertama, dia akan mendapatkan kas. Kasnya sebesar berapa? 500 juta karena dijual harganya 500 juta. Bank beli ke subkontraktor 400 juta. Kemudian bank menjual ke Ulinuha sebesar 500 juta. Kemudian aset istisnanya berapa? 400 juta dan pendapatan istisnanya 100 juta. Dia beli dengan harga 400 juta kemudian dijual seharga 500 juta, maka dia akan mendapatkan keuntungan 100 juta. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya pembayarannya jika diangsur, tadi kan cash. Sekarang pembayarannya diangsur, bagaimana jurnalnya? Nah, gini, bank syariah menagih ke pembeli. Bank syariah nagih ke Ulinuha. Contoh, maka akad ini menjadi dua angsuran ya, diangsur pertama 300 juta dan angsuran kedua 200 juta. Nah, ini ditagih dulu. Tagihan yang pertama dia akan
mencatat piutang istisna sebesar 300 juta, kemudian termin istisnanya 300 juta. Ini baru dicatat seperti itu ya, baru ditagih, bank syariah nagih ke ulin seperti itu. Kemudian ketika bank syariah menerima tagihan tersebut dari dari pembeli, maksudnya dari ulinuha, maka jurnal yang dibuat sebagai berikut. Dia mendapatkan kasnya 300 juta, kasnya bertambah, ini piutangnya menjadi berkurang, ini salah, ini 300 juta, ini 300 juta, salah ini nulisnya. Oke ya, jadi diingat-ingat, ini ketika bank syariah menagih ke pembeli, menagih ke ulinuha, dia mengakui piutangnya atau pendapatan yang masih tertahan sebesar berapa? 300 juta. Kemudian di sini ada termin istisnanya sebesar 300 juta. Nah, itu baru ditagih. Kemudian jika tagihannya cair, istilahnya seperti itu, maka bank syariah akan menerima kas sebesar berapa? 300 juta, dan piutang istisnanya menjadi berkurang sebesar 300 juta. Diingat-ingat ini salah ya, 300 juta. Kemudian pada saat entitas syariah menagih kedua kali ke pembeli akhir, jurnal yang dibuat seperti ini. Nah, ini rada kacau ini. Nah, pada saat entitas syariah menagih kedua kalinya kepada pembeli akhir, jurnalnya seperti ini tadi, seperti tadi, piutang istisna, kemudian term istisna. Kemudian pada saat entitas syariah menerima kas, nah ditagih ini, kemudian wis ditagih, wis oleh duite, nah iki jurnalnya seperti itu. Iki rada ngene iki. Nah, harusnya seperti ini. Nah, tak bener ke. Ini yang kedua kalinya pada saat entitas syariah atau bank syariah menagih kedua kali ke pembeli akhir, ke ulinuha tadi. Nah, ini adalah jurnal tagihan. Bank syariah mencatat seperti ini, piutangnya sebesar 200 juta, kemudian ini termin istisnanya 200 juta, seperti itu. Kemudian wis ditagih, ulin bayar, istilahnya seperti itu, bayar ke bank syariah, maka bank syariah akan mencatatnya sebagai kas sebesar 200 juta, kemudian piutang istisna sebesar 200 juta itu. Kemudian saat bank syariah menyerahkan aset istisna kepada pembeli akhir, nah wis bayar wis rampung kabeh, pada saat akhir masa kontrak itu kan barangnya, contoh tadi membeli rumah seharga berapa, 500 juta ya, itu rumahnya tersebut diserahkan ke ulinuha, ke saya, karena saya membeli ke bank syariah, maka bank syariah akan mencatat jurnal seperti ini. Pertama, termin istisna, karena saya bayarnya nyicil 500 juta, kemudian aset istisnanya 400 juta, dia beli dari dari subkontraktor, kan pokoknya harganya 400 juta, dia mendapatkan keuntungan istisna atau pendapatannya sebesar 100 juta, seperti itu. Intinya dalam istisna para tersebut, saya kontrak dengan bank syariah, saya sebagai pembeli itu pengen memesan rumah seharga 500 juta, kemudian bank syariah menyediakan rumah tersebut dengan pesan juga kepada subkontraktor, harganya berapa, 400 juta. Jadi bank syariah beli ke subkontraktor harganya 400 juta, kemudian dijual ke saya seharga berapa, 500 juta. Jadi bank syariah untung 100 juta. Jadi pelajaran akuntansi perbankan syariah ini memang agak rewel sedikit ya teman-teman, agak rumit. Saya tidak memaksa kalian harus 100% langsung paham. Jika mungkin ada beberapa materi yang belum
paham bisa ditanyakan kepada saya, seperti itu. Oke, ini tak ganti yang tadi. Oh, ini 400. Iya, ini tadi diingat-ingat ya 300 juta. Udah, demikian dari saya. Bila ada pertanyaan atau kurang paham, silahkan tanya kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.